Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, guru hebat. Perkenalkan, nama saya Supanto Edi SPD, Unit Kerja SD Negeri 1 Tumbang Tilap, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kota Ringin Timur, dengan fasilitator Pak Haji Sulaiman SAG MPDI dan pengajar praktik Pak Agus Waluyo SPD SD. Tujuan kegiatan ini yaitu CGP mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah tentang aset kekuatan sumber daya yang dimiliki SD Negeri 1 Tumbang Tilap dengan modul 3.2.A.9 aksi nyata. Ini sebelum dilakukan pemetaan aset di SD Negeri 1 Tumbang Tilap. Inilah kondisi keadaan sekolah sebelum dilakukan pemetaan. Langkah berikutnya, kami melakukan koordinasi dengan Kepala SD Negeri 1 Tumbang Tilap berkaitan dengan aset yang dimiliki oleh SDN 1 Tumbang Tilap, kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya kepada guru maupun pengawas di Kecamatan Bukit Santuai. Kami melakukan rapat Dewan Guru dan Pengawas berkaitan aset yang dimiliki SD Negeri 1 Tumbang Tilap berupa aset modal manusia, aset modal sosial, aset modal politik, aset modal agama dan budaya, aset modal fisik, aset modal lingkungan, dan aset modal finansial. Kami melakukan rapat kesepakatan bersama Kepsek, guru, pengawas, wali murid, dan perangkat desa tentang aset yang dimiliki SD Negeri 1 Tumbang Tilap sebagai wujud kami untuk memetakan aset yang dimiliki oleh sekolah dan kesepakatan bersama untuk dilaksanakan secara kolaborasi kemitraan sebagai wujud pemberian pelayanan pendidikan secara prima yang berpihak pada murid sehingga ekosistem pendidikan di sekolah dapat berjalan secara berkelanjutan. 7 aset utama yang dimiliki SD Negeri 1 Tumbang Tilap, Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten Kota Ringin Timur. Aset pertama, aset modal manusia, pengawas sekolah, kualifikasi S1, mempunyai sertifikat CAWAS, strategi pembinaan atau pemanfaatan, membina dan mengawas sekolahan binaan. Kedua, kepala sekolah, kualifikasi S1, memiliki sertifikat cekep, strategi pemanfaatan supervisi guru, mengelola BOS, menyusun, membimbing, membina terwujudnya visi dan misi serta tujuan sekolah. Ketiga, guru 4 orang, memiliki kualifikasi S1 atau punya serdik atau serti, strategi pemanfaatan, mengikuti pelatihan calon guru penggerak, mengajar murid yang berpihak pada murid, serta pembelajaran yang berpusat pada murid, membuat administrasi kelas. Salah satu orang guru menjadi bendahara BOS. Yang keempat, operator sekolah, kualifikasi SMA sampai S1, strategi pemanfaatan, mengolah data dapodik sekolah SDN 1 Tumbang Tilap. Yang kelima, murid, kualifikasi memiliki NISN, KK, NIK, ataupun akte kelahiran, strategi pemanfaatan, belajar memberdayakan potensi yang dimiliki, mengolah kelas, pengimplementasian proyek profil pelajar Pancasila, dan pramuka. Aset yang kedua, modal sosial. Kelompok kerja guru, kualifikasi guru kelas, strategi pemanfaatan, meningkatkan kompetensi administrasi dan pengembangan tupoksi diri guru. Yang kedua, kelompok kerja kepala sekolah, kualifikasi kepala sekolah, strategi pemanfaatan, mengembangkan manajerial kepala sekolah. Yang ketiga, komite atau paguyuban orang tua, kualifikasi orang tua murid,
beserta warga sekolah. Strategi pemanfaatan mendukung pendidikan yang berkualitas, yang berpihak pada murid, sehingga murid aktif dalam mengembangkan minat, bakat, potensi yang dimilikinya, sehingga pelayanan pendidikan di SDN 1 Tumbang Tilap berjalan secara berkelanjutan dan prima. Yang ketiga, aset modal politik. Postu atau puskesmas pembantu, kualifikasi perawat dan bidan, strategi pemanfaatan menjaga kesehatan murid secara berkala dan berkelanjutan. Yang kedua, pemerintah desa Tumbang Tilap, kualifikasi kepala desa dan jajarannya, strategi pemanfaatan menjaga keamanan, ketertiban, dan sebagai pemangku kepentingan untuk selalu mengawal, mendampingi, dan memberikan arahan agar SDN 1 Tumbang Tilap berjalan secara maksimal sesuai visi, misi, dan tujuan sekolah. Dalam hal ini dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah SDN 1 Tumbang Tilap. Yang keempat, aset modal agama dan budaya. Pesantren Ramadan, kualifikasi warga sekolah, strategi pemanfaatan meningkatkan kecerdasan pengetahuan murid, keterampilan sikap murid, dan spiritual murid. Ritual keharingan, kualifikasi warga sekolah, strategi pemanfaatan meningkatkan kecerdasan pengetahuan, keterampilan, dan spiritual murid. Natal, kualifikasi warga sekolah, strategi pemanfaatan meningkatkan kecerdasan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan spiritual murid. Jumat beriman, kualifikasi warga sekolah, strategi pemanfaatan meningkatkan kecerdasan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan spiritual murid. Pentas seni, kualifikasi warga sekolah, terkhusus murid, strategi pemanfaatan meningkatkan kecerdasan pengetahuan, keterampilan, sikap murid dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sesuai. Aset yang kelima, modal fisik. 1. Perpustakaan 1 ruangan, kualifikasi perpustakaan guru dan murid, buku-buku, rak buku, meja, kursi, dan komputer. Strategi pemanfaatan tempat mencari sumber pengetahuan dan pembiasaan gemar membaca baik secara literasi maupun numerasi yang ada di sekolah. Yang kedua, kelas terdiri dari 4 kelas 6 rombongan belajar, kualifikasi guru dan murid, lemari, buku-buku, kursi, meja, alat peraga, media mengajar, dan papan tulis. Strategi pemanfaatan tempat belajar murid dalam mengembangkan kompetensi sesuai fase bersama guru. Yang ketiga, rumah dinas 2 unit, kualifikasi sekolahan, ukuran tipe 36 dan 45, strategi pemanfaatan tempat tinggal guru dan penjaga sekolah. Yang keempat, ruang guru, kualifikasi guru, kursi dan meja, strategi pemanfaatan tempat guru-guru menyimpan segala alat dan bahan mengajar. Yang kelima, ruang BK, kualifikasi guru, siswa, kursi dan meja, strategi pemanfaatan tempat guru melakukan segitiga restitusi dan konseling murid yang melanggar aturan sekolah. Yang keenam, ruang TU, kualifikasi komputer, printer, proyektor, kursi, dan meja,
Strategi pemanfaatan tempat segala administrasi sekolah dilakukan. Yang terakhir, WC 2 buah yang terdiri WC guru dan WC murid. Kualifikasi warga sekolah terdiri dari air bersih, bak, sabun, dan gayung. Strategi pemanfaatan tempat buang air kecil dan buang air besar warga sekolah. Aset keenam, modal lingkungan yang terdiri dari 1. Taman, kebun, lapangan sepak bola, lapangan upacara. Kualifikasinya warga sekolah, tanaman bunga, tanaman sayur dan buah, gawang bola, sound system, tiang, dan bendera. Strategi pemanfaatan sebagai media mengembangkan minat dan bakat keterampilan murid dan tempat belajar di luar ruang kelas, bermain, santai, olahraga, dan upacara. Aset ketujuh, modal finansial yang terdiri dari dana bos pusat, dana bos daerah, dana koperasi, dana bos afirmasi, dan dana komite. Kualifikasi Kepsek dan bendahara guru ber-SK dibantu oleh guru-guru yang ada di SDN 1 Tumbang Tilap. Strategi pemanfaatan menunjang sarana prasarana dan operasional sekolah. Yang kedua, membayar honor guru. Yang ketiga, membeli aset belanja modal dan barang habis pakai dalam kurun waktu 1 tahun atau berkelanjutan. Di bulan September 2002 ini kita mengambil sistem blok ya untuk P5 Bapak Ibu. Nah, untuk lebih efektif kita bekerja sama, saling bahu-membahu agar program kita ini dapat berjalan dengan baik, sehingga ketika pentas karya nanti dapat secara maksimal kita menyuguhkan produk maupun keterampilan siswa di hadapan orang tua mereka. Inilah rangkaian kegiatan pembelajaran yang kami bisa berikan kepada murid berkaitan dengan kemitraan kami kepada orang tua, rekan guru, kepala sekolah, pengawas, maupun murid itu sendiri, sehingga minat bakat mereka dapat terwujud sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Dengan demikian, ekosistem yang tercipta di lingkungan sekolah dapat tercipta. Kemudian hasil produk dan keterampilan yang telah mereka lakukan menjadi pengalaman yang berharga bagi mereka, sehingga kedepannya mereka dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan, sikap, keterampilan maupun spiritual mereka ke jenjang yang lebih tinggi sesuai fase mereka masing-masing. Kegiatan terakhir ini yaitu koordinasi laporan penguatan proyek profil pelajar Pancasila untuk menguatkan aset yang dimiliki SDN 1 Tumbang Tilap, dan semua rangkaian kegiatan belajar mengajar itu telah berjalan dengan lancar, kondusif, sehingga aset yang dimiliki sekolah dapat meningkatkan kompetensi profil pelajar Pancasila murid, baik itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sehingga mereka kelak akan menjadi individu yang memiliki banyak pengalaman sesuai fasenya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.